Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, ini pasti langsung ngamuk nih. Wah, ya bener toh. Pasti pengen jadi SP. Spion. Pengen jadi SP, sang pinile, sang pinase. Nah, judulnya aja udah kelihatan. Ya, makanya jangan langsung euforia terlalu cepat dan langsung sesuatu itu dilihat dari sisi negatifnya. Ya, Teluk Mandil Gendewati dan Silbringsil. Yang katakan kepadamu ketika Silbringsil adikmu bertanya kepada Eyang kenapa sih SP belum keluar? Apakah kecewa dengan dunia? Apakah kecewa dengan bangsanya? Apakah SP lagi sibuk? Ya, kamu bertanya aja kepada SP. Bertanya aja langsung kepada beliau ya. Kalau kamu bertanya kepada Eyang, ya, karena kemarin tuh ada di beranda itu lewatnya di beranda itu tentang seorang penjual keliling yang dihina. Ya itulah, kau sudah lihat ya, jiwa-jiwa ini seperti yang katakan akan tanpa sengaja memperlihatkan keasliannya. Tapi apakah yang dihina ini juga pasti lebih baik? Nah, boleh nggak yang cerita sedikit tentang masa kecil yang supaya nanti enak ini arahnya kemana ya, Silbringsil Teluk Mandil Gendewati. Yang ini dari kecil ya, dari SD sekolah dasar itu nggak tahu kenapa itu, tapi yang mempunyai jiwa welas asih. Beda sekali dengan kakaknya Eyang, adiknya Eyang, beda. Dan Eyang nggak pernah bergaul sama mereka ya, makanya kelihatan jauh sekali, asing ya. Jadi mereka itu meskipun saudara tapi nganggep Eyang itu kayak orang lain gitu, karena memang ketika masih kecil itu, ketika mereka pengen ngikut itu, Eyang nggak usah ya, Eyang main sendiri, sukanya main sendiri. Nah, saat masih di bangku sekolah dasar, Eyang itu sudah ingin sekali dekat dengan yang namanya Sang Maha. Makanya setiap pagi itu ke masjid ketika bulan-bulan Ramadan itu ya, nyari itu tempat pengajian. Masih kecil itu, jalan kaki mungkin 2 kilo 1 kilo dari rumahnya ya. Nah, ketika Ramadan yang selalu nyari itu ya, nyari ya, untuk berbuka puasa ya, nyari, pokoknya yang selalu nyari. Menginjak dewasa sama yang dilakukan ya, yang mencari tempat-tempat spiritual yang sakral itu, yang dikatakan orang sakral, yang berburu, haus akan kasih sayang. Nah, di keluarga Eyang ini keluarga yang harmonis, lucu gitu. Sering bersama, sering main bersama, tetapi setiap hariannya yang selalu menyendiri. Nah, dulu ya, singkat saja ya, dulu waktu SMP itu yang suka sekali mengumpulkan baju-baju bekas,
lalu yang jual dengan harga murah ke pelosok-pelosok desa. Nah, sambutan mereka pada yang waktu itu yang SMP, sekolah menengah pertama, naik bus itu bawa baju-baju bekas sama teman-teman, kadang bawa motor ya. SMP yang udah pakai motor. Nah, kehidupan di desa itu luar biasa hangatnya ya. Belas asihnya, cinta kasihnya, sambutannya, dan masih banyak tempat-tempat itu yang masuk ke tempat manapun yang cuma ingin merefresh pikiran atau main itu, ke tempat-tempat wisata, bukan wisata, tempat memandang panorama lah, memandang panorama gunung ya, kebetulan kan deket tuh sama gunung, terus pergi ke sungai ya, dekat sungai, dekat sekali, makanya yang tuh sungai Bengawan Solo itu yang dari selatan itu yang pakai pelepah pisang itu sampai ke ujung utara, jadi jauh sekali itu, ada mungkin 10 kilo 15 kilo gitu. Pokoknya masa kecilnya asik. Nah, yang sering ke tempat gunung ya, Gunung Lawu, sering naik situ ya. Disitulah yang membagikan pakaian bekas. Saat itu sambutannya luar biasa, dan kalau yang ya tidak merendahkan, waktu itu keadaan masyarakatnya itu kekurangan, tetapi mereka bahagia itu, dari raut wajah, dari semuanya itu bahagia. Nah, sama SMA juga seperti itu, dan seterusnya sama, pokoknya nggak berubah ini. Yang ini man of happiness gitu. Jadi nggak berubah, hidupnya itu bahagia terus. Susah ya bahagia, bahagia tambah bahagia. Nah, ketika engkau tanya apakah SP kecewa, ya nggak bisa jawab, itu tanya saja sama SP. Tetapi bagaimana cara pandangnya yang sekarang dan dulu, cara pandang secara batin kepada makhluk sesama. Karena yang bilang tadi, yang tidak berubah dari dulu masih kecil sampai sekarang sudah 40 lebih, ini tidak berubah seperti ini, nggak ada perubahan. Tapi mereka berubah ya. Apakah mereka memandang yang berubah, nggak tahu, tapi yang memandang mereka berubah. Nah, sekarang yang coba main ke sana berapa tahun yang lalu itu, wah, pada punya truk, ini usahanya maju semua, wih, luar biasa. Jadi orang-orang yang kenal yang waktu yang kecil, dan mereka itu sebenarnya sudah dewasa ya. Saat itu mereka ya seumuran SMA lah, gitu. Itu sudah jadi pengusaha sukses jadi ini. Nah, ada yang transmigrasi kemana, pulang bawa uang banyak dan sebagainya ya. Ada yang kerja jadi TKI, ada apa, pulang dengan uang banyak, yang sukses lah pokoknya, mengelola ininya, lahannya, pertaniannya, mengelola kehidupannya. Tapi ada yang hilang di situ ya. Dulu mereka spiritual, tapi spiritual itu mereka bergaul dengan alam ya, mencintai alam, menghormati alam, masih wingit ya. Tapi sekarang enggak, sekarang pakai kayak yang ini kebanyakan. Nah, harusnya yang berpikir ketika pakai belbetan atau ikat seperti ini, mereka harusnya lebih baik ya, secara jiwa ya. Tapi senyum yang dulu sederhana, senyum yang dulu bahagia itu hilang. Entah kenapa itu. Seharusnya yang berpikir, senyum ketulusan itu kalau uangnya banyak tambah tulus kan gitu.
Tapi ini enggak, senyum ketulusan ini kayak fake smile gitu. Nah, terus ceritanya itu waktu ketemu yang beda, ceritanya tinggi sekali. Padahal orang berubah karakternya itu karena faktor ekonomi, ya kan? Makanya sang utusan-utusan itu memperjuangkan ekonomi, ya. Ekonomi yang berantakan, ekonomi yang parah itu pokoknya membuat jahiliyah, membuat orang-orang ya seperti cerita Isa al-Masih kan sampai ngamuk dia, seperti cerita Kanjeng Nabi ya, pejuang ekonomi ya, membebaskan penderitaan karena faktor ekonomi lah yang membawa penderitaan sebenarnya. Tapi ini enggak, yang juga heran, ekonomi maju mereka gitu kan, ekonomi maju semuanya baik, tetapi ada yang hilang, nggak tahu kenapa. Lokal wisdomnya itu sudah hilang, kearifan lokalnya itu sudah hilang, berganti ya, mungkin karena teknologi, bisa jadi banyak faktor ya. Memang namanya aja evolusi ya, perubahan-perubahan itu pasti ya. Tapi yang menempatkan atau menempatkan itu apa bahasa Jawa, menempatkan diri yang dari dulu sampai sekarang ya nggak berubah ya, ya nggak merasa baik ya, tapi humble ya, rendah hati dan sebagainya, yang masih punya itu, yang ngerasa masih punya itu, nggak ada yang berubah lah pokoknya. Padahal yang juga ke barat itu lama, yang di barat, perjalanan ke barat itu, ke Paman Sam, ke mana-mana itu lama, tinggal di sana juga lama, tapi nothing can change myself gitu ya, nothing. Meskipun lingkungannya, environmentnya ya, ketika kamu ke Jakarta kan sudah beda bahasa nih nanti, lu mau kemana lu, ngehe. Tapi enggak ada yang beda. I don't know why gitu. Aku juga bertanya, yang juga bertanya, why they can change myself gitu ya. Karena yang juga bertanya juga, should I change myself? Enggak, paling yang berubah bahasanya ini aja, karena dulu waktu yang di sana kan bingung nih, bahasa Indonesia di bahasa ini kan ini, wah bingung, kadang-kadang juga sedikit-sedikit ngikut, cuman itu aja, bukan sok-sok belagu bergaya, kadang-kadang aja itu, karena apa ya, kebiasaan kan, kebiasaan itu tadi. Jadi berbicara juga agak terbata-bata, karena berpikir bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apa itu ya, seperti itulah. Jadi nah, kalau pendapat yang itu ya kecewa gitu. Dimana dulu tempat aku bermain waktu aku kecil itu gratis, sekarang itu 5.000, 10.000, belum, nggak cukup untuk jalan ke taman, ke pegunungan itu, bawa uang 20.000 nggak cukup. Dulu itu hanya naik bus masuk, jalan mau lihat apapun itu cukup itu. Ongkos bus saja, minum air dari air sungai itu yang mengalir, udah bawa mie instan itu 2 itu udah cukup, bawa kopi udah, tidur di situ sembarangan udah enjoy gitu. Tapi malah justru yang merasakannya itu di barat loh ya. Di barat itu waktu yang pergi ke mana ya, camping ke Lake Tahoe, camping ke California,
terus di pon-pon itu kolam ikan itu yang bayar cuma ketika kita mau kasih makan ikan itu berapa sen itu, 5 kuarteran gitu ya, dimasukin itu paling $1 itu udah keluar pakan ikannya, tinggal kita kasih makan. Tapi masuk ke tempatnya, parkirnya semuanya free ya. Padahal kapital loh, katanya kapital. Ya heran ini, kita bicara masalah kapital, tetapi nggak tahu. Nah, itulah makanya yang katakan bahwa selalu overdosis. Obatnya itu di sini itu selalu overdosis. Bukannya mengobati tapi menjadi racun. Itu dia. Ya, banyak berbeda. Sudah nggak seperti dulu. Nah, apalagi pertanyaan tadi, apakah kecewa dengan dunia sang pinilih itu? Kalau yang rasakan pastilah ada kecewaan ya, karena yang aja kecewa bagaimana dengan beliau yang memang beliau itu dipilih untuk menanamkan sebuah kebaikan, untuk dipercaya ya sebagai pengayom ya, diamanahkan itu. Nah, pasti ya, Del Kumandel Silpringsil pasti yang yakin dari kedangkalan spiritual ya. Sayangnya yang bukan dia, bukan beliau. Jadi nggak ngerti perasaannya gimana, tapi ini yang cuma mengungkapkan aja perasaannya yang sendiri. Nah itulah yang harus diperbaiki sebenarnya. Yang harus diperbaiki itu, masa mau keluar lihat pemandangan aja harus ada 30.000 di kantong minimal itu, buat parkir, buat nanti ke toilet, buat nanti ngeri kan, makan, biaya masuk dan sebagainya. Sedangkan ekonomi ya, kalian sudah paham sendiri dan merasakan apakah benar-benar merata atau tidak. Nah, kenapa SP belum muncul, itu ya pertanyaannya ya. Ya apa ya, mungkin masih ada sesuatu yang perlu beliau genapi ya, karena untuk menata semesta ini, terutama jika dia adalah pahlawan Nusantara, itu hero-nya Nusantara, dia harus komunikasi dengan alam itu ya. Mungkin dia belum berjalan lah, beliau belum ke tempat-tempat di mana tempat-tempat itu portal dimensi atau tempat itu stasiun dimensi, belum. Mungkin besok akan ada dilaksanakan itu di mana itu, di daerah timur sana ya, di Jawa Timur atau di Bali atau apa, mungkin akan dilaksanakan. Kapan itu entah itu, mungkin ya dari kedangkalan spiritual yang. Nah itu perlu sang satrio itu untuk menyentuh dimensi-dimensi itu ya. Karena jika Eyang sang satrio ya sudahlah, Eyang akan mempercepat goro-goro itu ya, biar semuanya itu menjadi baik gitu ya, biar semuanya menjadi netral lagi gitu. Kayak masa kecil Eyang. Mungkin masih ada hal-hal ya, Del Kumandel Getiwati Silpringsil, yang mungkin beliau itu sifat aslinya kan itu kan nggak tegaan ya, jadi mungkin dia menunda goro-goro dulu atau gimana, yang kurang tahu, kurang paham gitu.
yang hanya menganalisa aja ya, riset aja nih. Seumpamanya ya, I were him atau I was him atau you were him atau kamu adalah dia, dia adalah kamu. Nah, gitu. Ya memang kalau yang rasakan ya ketika lewat di beranda yang penjual itu teh itu, apakah itu kesalahan mutlak dari seorang yang mengolok-olok dia? Yang yakin juga tidak ya, karena yang juga lama itu di tempat dimana daerah situ, dimana orang-orangnya juga sudah berubah. Playing apa ya, banyak kan tuh kalau orang sekarang itu playing tolol gitu, tapi sebenarnya enggak, dan terlalu euforia. Wah, ketika melihat sesuatu yang tidak benar, wah langsung wah menyalahkan ini, langsung ayo bantuan datang. Kamu belum tahu bro ya, jika gimana ya, ya itu baik lah, itu baik, tapi kan you don't know kan, itu you need time, kamu butuh waktu untuk bilang orang itu baik, itu butuh waktu, bukan hanya sekedar kasat mata memandang, oh karena kejadian ini terus kamu menilai ini jahat ini baik. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Terus wah karena ini dijahati langsung aku bantu banyak ya, tapi ya itu lagi ya, yang menggerakkan itu kan nggak tahu ya, yang menggerakkan Sang Maha atau bukan itu, karena bisa jadi yang menggerakkan Sang Maha atau bisa jadi hanya sebuah ego gitu. Karena dimana engkau bisa melihat kehadiran Sang Maha itu ya dikala itu kecelakaan misalnya, kamu nggak tahu orangnya namanya siapa, rumahnya mana, tapi ada niatan baik untuk menolongnya, itu karena batinmu tergerak oleh energi Sang Maha. Nah, beda tipis loh ini ya. Apakah segala perbuatan baikmu itu bisa kau nyatakan bahwa itu adalah dorongan dari getaran vibrasi Sang Maha, atau karena yang lainnya, atau nggak tahu energinya ini. Kamu nggak, kalau kamu nggak waskito ya, energi sekarang ini serem del kumandel Gentewati, serem sekali. Kamu harus waskito, sangat-sangat harus waskito, mawas kepada kito itu loh, waskito, mawas kepada kito ya, kiranya gitu siapa yang, karena yang bukan SB ya. Dia nggak bisa menjawab, tanya saja langsung. Tapi jika yang merasakan ya, tentang jagat dunia semesta bangsa apapun itu, there's so much change gitu, banyak perubahan, dan yang rindu itu masa lampau yang penuh kearifan, kebijaksanaan, cinta kasih tanpa pamrih itu tadi ya. Kiranya begitu Del Kumandel Gentewati, Rahayu dari Timur Kawan. Jangan terlalu dipikirkan, life is go so fast, hidup itu pergi begitu cepat itu. Selama kamu bisa menikmatinya ya, nikmati, then try to feel ya, feel happy, joy, karena joy, happiness itu yang bisa membuat kamu tentram ya, tentram,
Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan.